Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Pendeta Syed Yunus Laritmas, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Makassar. Pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam peristirahatan malam kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada malam hari ini Tuhan menyertai kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam seluruh hati kami, bertumbuh berbuah berlipat ganda bagi seluruh kehidupan kami, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Keluaran pasal 10. Keluaran pasal 10 ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Keluaran 10, 21 sampai dengan 29, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelian dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan murah hati. Allah tidak membalas kehidupan manusia setimpal dengan apa yang manusia itu lakukan. Seringkali manusia melakukan kejahatan, pelanggaran kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah membalas kejahatan dan pelanggaran itu kepada manusia. Justru Allah selalu merancang kebaikan, keselamatan, berkat yang melimpah kepada umat manusia, terutama bagi bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel selalu melanggar, melawan perintah dan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan merancang kebaikan dan kemurahan, keselamatan bagi umatnya. Bangsa Israel selama berada di Mesir, mereka menjadi perbudakan. Bangsa Mesir, terutama Firaun, menindas mereka dengan kekejamannya. Tapi Allah merancang kebaikan dan kemurahan. Allah merancang keselamatan bagi umatnya dengan merencanakan untuk membebaskan umat Tuhan dari Mesir.
Allah memakai Musa untuk menghadapi Firaun, untuk memberikan izin kepada orang Israel untuk keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Kalau kita lihat, Allah menghukum Firaun dan bangsa Mesir lewat tulah sebelumnya. Dan pada malam hari ini kita melihat bagaimana Allah memberikan tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Sangat menarik Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, khususnya ayatnya yang ke-23 yang mengatakan bagi kita demikian firman Tuhan. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Tulah sebelumnya, tulah pertama sampai dengan tulah ke-8, Firaun tidak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi pada tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita, Firaun boleh mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah. Tetapi ada syaratnya. Boleh kamu keluar dari tanah Mesir, tetapi tidak boleh membawa kambing, domba, lembu, sapi, dan sebagainya. Kamu hanya boleh keluar dan tidak boleh membawa apa-apa. Tapi ternyata Musa ngotot kepada Firaun untuk tetap membawa kambing, domba, lembu, sapi, karena semua ternak itu akan digunakan untuk penyembahan kepada Tuhan, akan digunakan sebagai korban beribadah kepada Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata di dalam ayat 23 dikatakan tadi bahwa gelap gulita meliputi seluruh orang Mesir, tetapi bangsa Israel ada di dalam cahaya terang kasih Tuhan. Di sini mau menandakan bagi kita bahwa orang yang tidak taat, tidak setia kepada perintah dan kehendak Tuhan, maka dia diliputi oleh kegelapan, diliputi oleh kejahatan, diliputi oleh berbagai perbuatan-perbuatan yang akan membahayakan dan merusak hidupnya sendiri, karena dia tidak taat, tidak setia, dan tidak dengar-dengaran kepada kehendak dan perintah Tuhan. Sama seperti Firaun yang mengeraskan hatinya, sehingga Tuhan menghukum Firaun. Dan akibatnya itu bukan saja Firaun yang merasakan hukuman Tuhan itu, tetapi seluruh masyarakat Mesir merasakan hukuman Tuhan, yaitu kegelapan selama 3 hari. Mereka tidak dapat beraktivitas. Mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka. Mereka tidak dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka, karena mereka diliputi oleh kegelapan yang meliputi kehidupan mereka. Tetapi orang Israel tetap berada di dalam perlindungan Tuhan, tetap berada di dalam kasih Tuhan, cahaya Tuhan. Karena orang Israel diberikan perintah oleh Tuhan melalui Musa supaya mereka keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madunya itu bagi Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka keluar dari Mesir bukan untuk memperoleh kesenangan dan kebahagiaan. Mereka keluar dari Mesir bukan untuk mendapat kekayaan, kemewahan, pangkat yang tinggi. Tetapi mereka keluar dari Mesir itu dengan satu tujuan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan mendidik mereka untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka harus mengikuti segala perintah-perintah Tuhan. Mereka harus mengikuti segala kehendak dan rancangan Tuhan. Meskipun mereka berada di padang pasir, mereka berada di padang belantara selama 40 tahun lamanya,
Disitulah Tuhan mendidik mereka untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tidak menyembah dewa-dewa Baal-Baal yang memuaskan diri mereka, tetapi mereka tetap beribadah dan fokus kepada kehendak dan rencana Tuhan saja, supaya mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mereka bukan saja menjadi berkat untuk dirinya sendiri, mendapatkan berkat dari Tuhan untuk kenikmatannya sendiri, tapi mereka keluar dari Mesir itu berarti mereka diberkati supaya orang lain juga mendapat berkat dari Tuhan melalui bangsa Israel. Itulah makna dari mereka keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya mereka tetap menjadi berkat bagi orang lain? Maka mereka harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ajari dalam kehidupan mereka. Mereka tetap berada di dalam terang kasih Tuhan. Mereka tetap berada dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Disitulah terang Tuhan tetap melindungi dan memelihara mereka. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan kita di tengah dunia ini penuh dengan berbagai kegelapan. Kita berhadapan dengan berbagai kejahatan. Kita berhadapan dengan berbagai kebencian, ketidakbenaran, ketidakadilan, diskriminasi, kemiskinan, sakit penyakit, berbagai macam hal-hal yang kita hadapi di tengah dunia ini adalah gambaran dari bagaimana Firaun dihukum oleh Tuhan dengan meliputi kegelapan dalam seluruh kehidupan tanah Mesir. Tetapi orang Israel tetap berada di dalam penyertaan Tuhan, sinar Tuhan, kasih Tuhan melindungi dan memelihara mereka. Pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat dan sampai pada besok pagi kita masuk dalam kehidupan kita yang baru, firman Tuhan mengajarkan kita supaya jangan kita meninggalkan kasih Tuhan. Jangan kita meninggalkan terang Tuhan. Meskipun kita berhadapan dengan berbagai persoalan dan masalah-masalah kehidupan, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita ada berhadapan dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang sangat berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi hari ini, malam ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berada di dalam terang kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Biarlah kita tetap hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Sinar kasih Tuhan ada dalam firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini menjadi terang bagi jalan-jalan kita, menuntun perjalanan kehidupan kita memasuki masa depan yang lebih baik lagi. Firman Tuhan biarlah memberkati seluruh hidup kita, memberkati kehidupan rumah tangga Anda, memberkati pekerjaan dan pelayanan Anda, supaya Anda tetap di dalam penyertaan, perlindungan kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan, memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita akhiri renungan malam ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami tetap berada di dalam cahaya sinar kasih Tuhan. Meskipun kami berhadapan dengan kegelapan dunia, kejahatan, pemberontakan, ketidakadilan, hal-hal yang kami lihat dalam kehidupan dunia ini yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Tapi biarlah kami tetap berada dalam tuntunan penyertaan kasih Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu memberi hidup kami, masa depan kami, pekerjaan dan pelayanan kami, pergumulan kami taruh di dalam kehendak dan kasih sayang Tuhan. Berkati seluruh hidup kami,
Berkati pekerjaan dan pelayanan kami, berkati akan gereja kami, berkati seluruh hamba-hambamu, dan berkati akan bangsa dan negara kami. Terutama Tuhan, kami akan masuk di dalam pemilihan umum, memilih akan pemimpin-pemimpin kami. Berkati dengan hikmat dan akal budi, supaya seluruh proses pemilihan nanti Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Allah ya Tuhan kami naikkan doa dan syukur kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, sekarang sampai selama-lamanya. Demikian renungan malam pada malam hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Shalom.